Preman adalah individu atau sekelompok orang yang gemar melakukan kejahatan. Keresahan masyarakat atas keberadaan preman karena sikap mereka yang gemar memeras, menodong, bahkan merampok. Preman juga tak segan melukai korbannya ketika beraksi. Tempat publik yang sering menjadi lokasi premanisme adalah pasar, terminal, dan pusat perdagangan. Preman sejatinya adalah manusia pemeras. Mereka memilih untuk mengancam, bahkan menodongkan senjata agar sang korban menyerahkan uang serta barang berharga miliknya. Preman pasar atau terminal menempati kasta terbawah dari segi perputaran uang. Sumber uang mereka yang utama adalah pungutan kepada para pedagang. Satu lapak di pasar bisa menyetorkan ribuan rupiah kepada para preman. Selain itu, bisnis preman pasar atau terminal adalah jasa parkir liar. Putaran uang dari preman kelas pasar dan terminal ini bisa mencapai jutaan rupiah per hari. Masyarakat juga sering merasakan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pungutan liar ini seringkali harus dibayar oleh masyarakat ketika berurusan dengan administrasi, kantor pelayanan masyarakat di bidang kependudukan, kepabeanan, imigrasi, hingga kepolisian lalu lintas. Inilah sumber pungutan liar. Premanisme yang dilakukan oleh aparat ini kadangkala tak kenal pandang bulu. Seringkali para pedagang kaki lima harus membayar uang keamanan kepada petugas patroli. Maka tak heran jika banyak pedagang kaki lima yang melawan ketika digalakkan proses penertiban lapak jualan. Karena mereka merasa telah membayar uang keamanan kepada beberapa aparat, sehingga merasa berhak untuk berjualan. Preman sepertinya ada di semua lini. Dengan modal kekuatan fisik atau kekuatan kekuasaan politik, seseorang diuji terhadap amanah yang diberikan Allah kepadanya. Apakah ini cerminan kemiskinan di suatu negara? Ataukah simbol dari keserakahan akibat kurangnya iman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khazanah yang dirahmati Allah. Premanisme ternyata sudah masuk ke dalam ranah pendidikan. Berawal dari level murid sekolahan, tindakan premanisme dalam bentuk perampasan uang jajan di antara siswa sekolah sudah sering diberitakan. Anak-anak usia sekolah, mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga menengah atas, ternyata sudah merasakan dampak dari premanisme oleh teman-teman mereka sendiri. Premanisme di level anak-anak berwujud pungutan uang saku. Di tingkat yang lebih dewasa, anak-anak SMA biasa menjalankan aksi premanisme secara berkelompok, membentuk geng dengan simbol dan ciri khas. Keberadaan kelompok preman di sekolah akhirnya menimbulkan sebuah trauma dalam proses pendidikan. Banyak dijumpai anak-anak yang takut bersekolah karena menjadi korban kekerasan para preman sekolah. Anak menjadi tiba-tiba mogok ke sekolah. Orang tua bingung dan guru tak tahu apa penyebabnya. Beban para pendidik menjadi lebih berat. Selain harus mengajarkan materi sesuai kurikulum, mereka juga dituntut mendidik anak hingga berakhlak mulia. Premanisme oleh kelompok remaja yang paling meresahkan adalah geng motor. Ulah mereka membuat sesama pengguna jalan menjadi tidak nyaman. Preman jalanan ini seringkali memaksa pengemudi kendaraan untuk minggir, bahkan menutup jalan ketika geng mereka melintas. Gila atas kuasa di jalanan ini meresahkan dan tidak membuat mereka jadi hebat. Di banyak tempat, sering dijumpai kelompok geng motor melakukan tindakan kriminalitas. Mulai dari menjarah toko kelontong, merampas benda berharga milik masyarakat, hingga merampok disertai pembunuhan. Pola kenakalan anak-anak dan remaja semakin memprihatinkan. Entah mengapa, kekerasan sekolah menjadi bagian dari fase perkembangan mental dan pendewasaan para penerus bangsa. Ada yang berpendapat
Premanisme pada anak-anak menunjukkan bahwa budaya kekerasan sudah menjadi bagian dari kehidupan. Anak-anak secara tidak langsung belajar dari orang dewasa bahwa arti kekuasaan adalah kekuatan untuk menindas yang lemah. Jika kita melihat anak-anak usia sekolah dasar sudah berani melakukan pemalakan, bisa jadi begitulah yang terjadi di lingkungan dia tumbuh. Di antara orang-orang dewasa yang terbiasa melakukan pemalakan, perilaku anak adalah cermin dari lingkungan dia tumbuh. Jika ada anak SMP atau SMA membentuk geng lalu menindas teman-teman sebayanya, mungkin inilah salah satu teladan perilaku orang-orang dewasa di lingkungan mereka. Anak-anak dan remaja hanyalah sekelompok peniru. Otak mereka masih dalam fase perkembangan dengan memotret layaknya sebuah kamera. Hukum melakukan pemalakan diatur dalam syariat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala pada surah Asy-Syura ayat ke-42. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Dalam Islam, pungutan liar, pemalakan dan perampasan masuk dalam kategori berbuat zalim kepada sesama manusia yang melampaui batas. Perilaku itu Allah ancam pelakunya dengan siksa yang pedih. Mengambil harta yang bukan haknya sama nilainya dengan mencuri. Islam sangat mengecam keras penghilangan kekerasan, merampas harta orang, apalagi sampai menghilangkan nyawa manusia tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Dalam surat Al-Maidah ayat 32, Allah menegaskan menghilangkan nyawa satu orang sama artinya menghilangkan nyawa manusia seluruhnya. Sedangkan menjaga kehidupan satu orang sama artinya menjaga kehidupan manusia seluruhnya. Dan untuk menjaga harta, Allah larang mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang batil, yang tidak dibenarkan syariat, seperti menipu, korupsi, mencuri, apalagi sampai membegal. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Dalam masyarakat muslim, hukuman yang keras bukanlah satu-satunya cara untuk mencegah tindakan kriminal atau kejahatan. Langkah pertama dan utama yaitu menanamkan keimanan. Keyakinan kepada Allah Ta'ala, keyakinan terhadap hari akhir, hari pembalasan, pertanggungjawaban di akhirat akan menjadi kontrol yang kuat bagi setiap individu di masyarakat. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan Allah akan membalas sekecil apapun kebaikan ataupun kejahatan yang dilakukan. Masyarakat yang beriman, pemimpin yang bertakwa, keadilan dan kemakmuran yang merata pada seluruh lapisan masyarakat akan menjadi peredam berbagai motif kejahatan. Maka sudah saatnya preman, pemalak, dan praktisi pungutan liar menyudahi aksinya dan bersegera untuk bertaubat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, membuka pintu taubat kepada semua hambanya, termasuk para preman yang bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dunia hitamnya itu. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya yang berjudul Al-Kabair menjelaskan bahwa pemalakan dan pungutan liar atau pungli tergolong dalam dosa yang membinasakan. Beliau menjelaskan bahwa hukum memalak dan melakukan pungli sama halnya dengan pencurian. Pungli atau pungutan liar adalah bentuk kesewenang-wenangan yang tergolong dalam penindasan, serta tergolong perbuatan zalim. Status yang diperoleh dari pungutan liar adalah haram. Imam Az-Zahabi juga menjelaskan bahwa pemalak, pelaku pungli, serta juru tulisnya termasuk ke dalam pelaku dosa, serta pemakan harta haram. Na'udzubillah min zalik. Manusia seakan lupa
bahwa harta pasti akan dipertanggungjawabkan hingga tiap sennya. Lupa bahwa terdapat kehidupan sesudah mati. Lupa bahwa ada azab yang pedih serta siksa neraka. Bekerja hingga mendapatkan nafkah yang halal niscaya akan selalu menyelamatkan. Maka bekerjalah sesuai syariat dan aturan Allah. Niscaya Rabb yang Maha Kaya akan selalu mencukupkan rezeki kita. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran Surah At-Tolaq ayat kedua hingga 3. Legenda Robin Hood mungkin sudah pernah kita dengar. Robin Hood adalah seorang veteran perang salib dari negeri Inggris. Ketika sampai di tanah airnya, Robin Hood melihat ketidakadilan dari penguasa. Pemerintahan kerajaan Inggris menindas rakyat kecil. Sebaliknya mereka menguntungkan orang-orang kaya dan tuan tanah. Melihat kejadian ini, Robin Hood bergerak untuk membela kaum miskin. Ia memilih lari ke hutan dan membentuk pasukan bersama para sahabatnya. Jalan yang ia tempuh untuk membela orang miskin adalah merampok orang-orang kaya yang melintas di hutan Sherwood di Nottingham. Lalu hasil rampokan ini ia bagikan kepada orang-orang miskin. Dalam Islam, perbuatan Robin Hood bukan untuk ditiru, apalagi diterapkan. Prinsip Robin Hood sejatinya melawan kezoliman dengan kezoliman. Kita sebagai seorang muslim memang harus membela hak-hak rakyat yang tertindas dan dizolimi. Tapi dalam Islam tidak ada istilah pencuri itu perbuatan baik. Semua pencuri pada dasarnya adalah perampas hak orang lain. Walaupun dia mencuri dari orang kaya dan akan diberikan kepada orang miskin, walaupun pencurian yang dilakukannya atas nama keadilan, begitu pula para preman yang berniat untuk menolong warga miskin di sekitarnya dengan cara memalak atau menjalankan pungli, tindakan mereka masuk dalam kategori bersedekah dengan harta haram. Sebagaimana firman Allah dalam sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, tidaklah diterima solat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari ghulul. Yang dimaksud dengan ghulul adalah harta yang berkaitan dengan hak orang lain, seperti benda curian. Maka hukum sedekah dengan harta tersebut tidak diterima. Wallahu a'lam bissawab. Seorang bernama Tan Hock Liang memanfaatkan benar usianya untuk bertaubat. Pria kelahiran Tebing Tinggi, Sumatera Utara ini dulu dikenal sebagai seorang preman kelas kakap di era 80-an. Masyarakat biasa memanggil pria yang lahir di 1 Oktober 1957 ini dengan nama Anton Medan. Dia adalah raja rampok dan bandar judi kelas wahid. Karirnya di dunia hitam bermula saat ia berusia 13 tahun. Di usia itu ia sudah mendapatkan hukuman penjara dalam kasus pembunuhan. Selepas itu tak terhitung lagi berapa kali ia harus keluar masuk jeruji besi. Anton Medan mengaku menjadi korban dari keluarga yang tidak harmonis atau broken home. Ia merasakan ada penolakan dari keluarganya, sehingga ia lari ke jalanan dan bertahan hidup dari hasil bertindak kriminal. Demi menghidupi diri di jalanan, Anton Medan mulai menjamret, merampok, mengedarkan narkoba, hingga menjadi bandar judi. Proses penemuan jati diri Anton Medan sebagai seorang hamba Allah yang mencari kedamaian bersumber dari teman sesama penghuni lembaga pemasyarakatan. Anton Medan adalah seorang manusia yang berganti agama hingga 3 kali sebelum akhirnya memeluk Islam. Anton Medan bersaksi ketika bersentuhan dengan Islam, hatinya menjadi tentram. Ia menemukan kesejukan di dalamnya. Ia mempelajari Islam selama 7 tahun. Anton Medan pernah menjadi seorang kaya raya dari bisnis perjudian. Namun kejatuhannya secara materi juga akibat dari kekalahan di meja judi. Ketidakberdayaan itulah yang membuatnya sadar.
Anton Medan memulai hidup apa adanya. Ia tidak neko-neko lagi dan ingin mengabdikan hidup di tengah-tengah masyarakat. Di bawah bimbingan Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah, ia mendirikan Majelis Taklim At-Taibin pada tahun 1994. Johannes Herbertus H. Kenboom adalah sosok lain dari preman dan perampok legendaris. Ia adalah pimpinan geng pasukan Cina Kota atau Pachinko. Johannes adalah seorang warga keturunan Belanda. Ayahnya merupakan bekas tentara Knil. Pria berusia 66 tahun ini populer dengan sebutan Johnny Indo. Di era 70-an, ia kerap melakukan aksi perampokan terhadap warga asing Indonesia. Dari tahun 70-an hingga awal 80-an, dia telah mengumpulkan 129 kg emas. Dan semuanya ia bagikan kepada masyarakat miskin. Bisa jadi Johnny Indo adalah sosok Robin Hood di Indonesia. Kehadiran Johnny Indo dan geng Pachinko menjadi target aparat. Ia pun harus beberapa kali keluar masuk penjara. Saat di Nusa Kambangan, ia sempat melarikan diri bersama anak buahnya dari pengamanan super ketat para sipir penjara. Tapi akhirnya mereka menyerah setelah 11 hari bertahan hidup di tengah hutan. Saat ini, Johnny sering menyampaikan kisah kelam pada masa muda demi menginspirasi para narapidana. Johnny saat ini adalah seorang pendakwah dari kampung ke kampung. Selain itu, ia juga menggeluti usaha batu akik di kawasan Pasar Poncol, Jakarta. Perjalanan hidup masuk keluar penjara akhirnya mengenalkan Johnny Indo pada hakikat hidup dan kekuasaan Allah. Meski pernah kaya raya dari hidup merampok, saat ini Johnny Indo berprinsip mencari makan halal saja, walau itu kecil asal berkah. Dari usahanya itu akhirnya Johnny mampu mendidik kedua anaknya menjadi seorang dokter dan ahli informasi teknologi di Hong Kong. Maha suci Allah. Kembali pada kisah kenabian Rasulullah SAW, kawasan Jazirah Arab dulu terbagi atas wilayah-wilayah yang dikuasai oleh para kabilah. Salah satu di antara para kabilah penguasa adalah Bani Ghifar. Perjalanan menuju tempat tinggal Bani Ghifar dari Mekah amat sulit. Selain lokasinya amat jauh, Bani Ghifar adalah sarang perampok. Sasaran kaum Bani Ghifar adalah para jamaah haji dari berbagai penjuru. Di tengah-tengah padang pasir, Bani Ghifar biasa merampok para jamaah haji. Namun di antara kaum Bani Ghifar terdapat seseorang yang jujur bernama Abu Zar. Ia adalah seorang mukmin di tengah kaumnya. Ia menjaga diri dari perkara-perkara haram dan tidak menjalankan praktik zolim ketika mencari nafkah. Sampai pada suatu waktu ia mempelajari bahwa akan ada seorang nabi akhir zaman yang akan diangkat oleh Allah. Maka ketika mendengar bahwa ada seorang yang mengaku menjadi nabi di Mekah, Abu Zar langsung berangkat untuk menemuinya. Ketika di Mekah, Abu Zar menyamar sehingga tampak seperti orang yang akan melakukan tawaf di Ka'bah. Namun setelah berjumpa Rasulullah SAW, Abu Zar berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, paparkanlah Islam kepadaku." Lalu baginda Nabi SAW menjelaskan Islam kepada Abu Zar. Dan seketika itu juga Abu Zar bersyahadat. Setelah berislam, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Zar radhiyallahu anhu untuk kembali kepada kaumnya. Ia boleh kembali menemui Rasulullah SAW ketika rombongan kaum muhajirin telah tiba di Madinah. Maka sesuai perintah Rasulullah SAW, Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beserta kaumnya datang ke Madinah dalam keadaan berislam. Dan saat berjumpa dengan mereka, Rasulullah SAW berdoa, "Semoga suku Ghifar mendapatkan ampunan Allah, dan suku Aslam semoga Allah menyelamatkan mereka dari siksaan neraka." Hadis riwayat Muslim. Selain Abu Zar, masih ada kisah seorang Fudail bin Iyad, seorang perampok jalanan yang beraksi seorang diri. Ia tidak memerlukan bantuan rekan atau berkomplot untuk menghadang dan merampas seluruh harta kafilah dagang.
Al-Kisah pada suatu malam ia berniat untuk merampok. Lalu ia bertemu dengan suatu rombongan kafilah yang pulang kemalaman. Di antara mereka ada yang berkata, sebaiknya kita menginap di desa ini saja. Di desa depan sana ada seorang perampok. Orang biasa memanggilnya Al-Fudail. Mendengar pembicaraan mereka, maka gemetarlah Fudail bin Iyad. Lalu Fudail berkata pada rombongan kafilah dagang itu, wahai rombongan pedagang, aku inilah yang bernama Fudail. Silakan Anda semua meneruskan perjalanan. Demi Allah, sejak saat ini aku berniat tidak akan lagi berbuat maksiat kepada Allah. Lalu Fudail kembali ke rumah urung melaksanakan niat jahatnya. Dikisahkan dari jalur riwayat yang lain, setelah itu Fudail menerima kafilah tersebut sebagai tamu dan memberinya tumpangan menginap di malam itu. Dia berkata, kalian aman dari Fudail. Lalu Fudail mencari makanan untuk ternak mereka. Manakala dia pulang, dia mendengar seseorang membaca surah Al-Hadid ayat ke-16. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Mendengar ayat tersebut, Fudail berkomentar, berita-berita kami ditampakkan. Jika engkau menampakkan keadaan kami, maka apa yang kami sembunyikan pasti akan terlihat, dan kami akan malu. Jika engkau menampakkan amalan kami, maka kami akan celaka karena azabmu. Inilah sebuah ayat yang akhirnya membawa Fudail bin Iyad mendalami ilmu agama, dan beliau akhirnya menjadi salah satu ulama besar. Begitulah kisah preman kali ini. Sebuah upaya batil dari mencari rezeki yang harus kita hindari sebagai umat muslim. Allah akan menghukum keras segala perilaku premanisme. Kalau bukan di dunia, pasti akan ditimpakan di akhirat. Allah akan menghukum keras segala perilaku premanisme. Kalau bukan di dunia, pasti akan ditimpakan di akhirat. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kami. Semoga tayangan hari ini memberikan tambahan wawasan Islami bagi Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian Anda. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.